Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di gelarannya Ermipa League. Kalau kita berbicara Ermipa League memang luar biasa. Kita banyak berbicara dari mulai yayasan Ermipa gitu ya. Jadi dari mulai yayasan kita sudah berbicara, dari mulai koperasi Ermipanya sendiri yang memang di akademi sepak bola. Nah, hari ini saya kedatangan satu tamu luar biasa yang support akan Ermipa ini gitu, Ermipa League ini. Kita coba korek sosok beliau yang luar biasa, Kang Denda Alamsyah. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rambes, Kang. Kang, ini Kang, saya mau tanya soal sebelum ke supporting Ermipa League nih, Kang. Akang itu, sosok Akang nih, dari mulai kecilnya, Akang lahir di mana gitu. Saya tuh pengen mengupas dari awal nih, Kang. Siap. Dari mulai Akang lahir nih ya, dari mulai Akang lahir di mana, sekolah di mana gitu ya, sampai sekolah tertinggi mungkin di mana, dan mungkin nanti larinya akan ke kegiatan Akang dari awal nih, Kang. Mangga, Kang. Hatur nuhun, Kang Dodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih sudah diundang ke sini, ke Radar Bandung ya, di acara podcast. Tentunya bagi saya ini satu kehormatan. Semoga sukses terus. Amin, Kang. Saya ingin memperkenalkan diri. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nah, betul, Jadi Kang. mudah-mudahan kalau saya berkenalan, orang menjadi suka dan sayang. Amin. Karena prinsipnya kita harus saling menyayangi. Jadi saya diberi nama Denda Alamsyah oleh ibu saya. Mirip-mirip katanya namanya sebenarnya orang Sumatera ada Alamsyahnya. Padahal ceritanya itu Alamsyah alam susah. Lagi zaman susah. Jadi saya punya masa kecil yang kurang bahagia. Tetapi selalu bahagia. Saya lahir di Surade, Jampang Kulon, Sukabumi Selatan. Saya lahir tahun 1972. Belum ada listrik. Ada listrik waktu saya SMA. Saya lahir kondisi ayah dan ibu saya sudah bercerai. Jadi perceraian ibu dan ayah saya itu saya masih dikandung. Jadi jiwa pejuangnya, jiwa rada pemberontaknya juga ada dari sejak kandungan. Alhamdulillah saya dikaruniai otak yang agak encer. Jadi ketika sekolah saya SD di SDN 1 Cipendei Surade selalu ranking 1. Masuk ke SMP Surade ranking 1 juga. Masuk ke SMA Jampang Kulon kelas 1 alhamdulillah masih ranking 1. Walaupun bukan kutu buku, dah saya mah tukang ameng, tukang ulin, tukang bergaul gitu kan. Jadi memang masa kecil dari masa kecil sampai remaja Akang itu di Jampang sana. Di Jampang sampai kelas 1 SMA. Sampai kelas 1 SMA. Karena saya ingin masuk ITB, saya rasa saya harus hijrah ke Bandung. Kenapa pengen masuk ITB? Saya melihat sosok Bung Karno, Pak Habibie gitu kan, alumni ITB itu. Saya pindah kelas 2 ke SMA 9 Bandung di Husein Sastra Negara. Ngekos saya di Geger Kalong Tengah. Alhamdulillah juga di Bandung, di SMA 9, saya masih bisa ranking 1 juga. Dan teman jadi tambah banyak. Karena saya tidak pelit, suka berbagi gitu kan. Berbagi itu kalau ada yang mau belajar, hayu belajar, ulin hayu gitu kan. Jadi dari mulai teman-teman yang suka main, rada balalangor lah. Bangor baheula mah untung nanti pangorna masih kena ya lah nongkrong naon gitunya. Kena baik. Kemudian alhamdulillah bisa masuk ITB tahun 91. Nah, ITB ini kan selain kampus pendidikan, kampus teknologi, juga kampus perjuangan. Jadi di situ banyak senior-senior yang aktivis, yang peduli terhadap masalah-masalah masyarakat.
Akhirnya saya masuk di ITB lebih banyak di organisasinya. Lebih Oke. banyak juga menjadi aktivisnya. Alhasil kuliahnya 8 tahun. Betah. 8 tahun di ITB. Ya, kerjaan mengkader teman-teman, salah satunya lah Surya, Pak Surya itu Ya. junior saya yang mengajak saya ke sini. Ini DR MIPA kan ya. Ya, DR MIPA. Nah itu kan saya senang mengkader orang, kemudian senang berjuang, senang demo, sampai sebetulnya tahun 97 itu saya udah mau lulus, udah tinggal tugas akhir. Ya. Cuma waktu itu ada gelombang reformasi, di mana saya sebagai aktivis juga sayang melewatkan momen itu. Jadi saya tunda itu tugas akhir. Dan akhirnya turun ke jalan terus-terusan demo. Reformasi 98. Ya. Sampai ketika selesai ya, rejimnya sudah tumbang dan mulai era reformasi, saya dicari-cari dosen pembimbing. Mau diterusin nggak katanya, ini mau lulus nggak? Akhirnya terusin kuliahnya dan Oktober 99 saya lulus. Dari situ pernah saya bekerja jadi field engineer untuk pembangunan pemetaan irigasi di Gilirang, Wajo, Sulawesi. Kemudian sebentar, nyambung Kang, berarti bekerja pertama itu nyambung dengan pengambilan studi di ITB. Teknik geodesi. Teknik geodesi, oke. Nyambung. Kemudian dari situ selesai proyeknya, saya ngehonor di Kim Praswil. Kim Praswil itu sekarang PU. Kan ganti-ganti namanya. Zaman Bu Erna Witular itu menterinya itu namanya Kim Praswil. Saya bagian bikin sistem informasi geografis. GIS, Geographic Information System, digitasi peta, apa segala macam. Nah, di Jakarta karena saya juga banyak teman yang aktivis. Nah, kalau pulang kerja tuh malah nongkrong, malah diskusi politik dan lain sebagainya. Lama-lama jadi nggak betah. Dan saya mundur dari Kim Praswil atau PU namanya sekarang. Saya masuk di ICW, Indonesia Corruption Watch. Oh, ICW. ICW bareng Pak Teten waktu itu, masih Pak Teten koordinatornya, yang sekarang menjadi menteri ya. Itu di ICW karena ada jiwa aktivisnya itu masih ada gitu. Ya. Di ICW, kemudian juga saya di Indemo, Indonesia Demokrasi Monitor, bareng Bang Hariman Siregar dan para aktivis yang lainnya. Itu sampai 2004 saya, karena istri saya orang Cianjur, saya balik kampung ke Cianjur. Oke. Karena memang waktu itu saya sakit. Sakitnya ya agak lumayan sih. Mungkin karena tidak teraturnya zaman masa muda lah. Ya. Efek domino. Dari situ berusaha saya bangkit untuk sehat lagi. Mulailah sering jalan kaki, sunnah Rasul kan jalan kaki pagi-pagi. Jalan kaki dikuat-kuatin, habis gitu lari, mulai jogging. Sampai ngerasa sehat dan bugar lagi. Itu di Cianjur nggak diem juga saya. Saya aktif di Ormas, saya di Angkatan Muda Siliwangi. Itu dari ketua rayon kecamatan di Cipanas. Cianjur. Jadi sempat pertama masuk organisasi kepemudaan AMS di Cianjur awalnya. Cianjur. Walaupun darahnya ayah saya juga AMS gitu ya. Di Jawa Barat mana seseurna AMS. Ya. Gitu. Ormas-ormas yang lain juga cikal bakalnya pasti dulu dari AMS. Itu aktif sampai jadi sekretaris distrik. Pernah aktif juga di partai politik dulu. Sempat di partai politik. Sempat nyalek juga 2014. Cuma belum waktunya, belum takdirnya. Kemudian saya hijrah lagi ke Bandung. Diajak sama Kang Emil bantuin di sini. Di Bandung lagi ya cek Kang Emil dan cenah tengah terjadi mah balik deh ke Bandung bantuan saya. Beliau wali kota Bandung, saya bantuin di Bandung. Dan saya ditunjuk jadi Dewan Pengawas PDAM waktu itu di Kota Bandung. Nah, karena juga sering rajin olahraga, jadi saya juga senang olahraga. Jadi selain jadi di keormasan, waktu itu saya sampai sekretaris distrik, wakil sekjen dan sekjen di AMS pusat.
2015 sampai 2020. Nah, kemudian Kang Emil jadi gubernur, saya juga diajak ke Jawa Barat. Jadi terakhir kalau tugas di pemerintahan lah, anggap aja ada kaitannya dengan pemerintahan, saya di BUMD Jabar komisaris. Hanya karena memang sekarang saya mencalonkan untuk DPD RI, senator lah kalau keren di Amerika, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dari Dapil Provinsi Jawa Barat, mewakili Jawa Barat, independen, non partai, karena saya juga udah bukan orang partai, karena itu kan harus keluar. Nah, saya udah tidak berpartai. Itu saya terakhir di komisaris Migas Utama Jabar ONWJ BUMD-nya di Jawa Barat. Karena maju DPD saya harus mengundurkan diri, saya mengundurkan diri. Karena bagi saya masih ada spirit perjuangan yang harus yang harus kita jalani. Itu kalau kata W.S. Rendra kan, perjuangan itu adalah pelaksanaan dari kata-kata gitu kan. Kita sebagai aktivis banyak berkata-kata yang harus berjuang, prak-prakana. Pok pek prak Sunda nama gitu. Jadi sampai di titik ini saya akhirnya, karena saya Dewan Penasehat di Asosiasi BMX Indonesia Jawa Barat ABI, saya didorong maju ketua Kormi. Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Jawa Barat. 2021 pemilihan saya kepilih jadi ketua Kormi, ngurus olahraga masyarakat sekarang. Gitu. Berarti kegiatan Akang sekarang itu yang pertama Dewan calon DPD. Calon DPD sekalian biar tahu juga Kang, calon DPRD Akang dapat nomor berapa Kang? Alhamdulillah sesuai dengan doa dan perjuangan saya pas nomornya 24. Jadi tahun 2024 nomor 24. Tahun 2024 tahun dong. Mudah-mudahan mestakum. Ya, amin. Selain calon anggota DPD yang memang pencoblosan tanggal 14, jadi sibuk-sibuknya silaturahmi, Akang juga masih menjabat di Ketua Kormi. Mungkin sahabat Radar juga Baraya Radar ini banyak yang bertanya, kurang tahu nih Kormi itu apa Kang? Jadi begini ya, di sistem keolahragaan kita sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan. Olahraga itu dibagi 3 jenis. Ada olahraga pendidikan, itu yang biasa di sekolah-sekolah. Ada olahraga masyarakat, di mana itu pembinaannya di Kormi, Komite Olahraga Masyarakat Indonesia. Dan ada olahraga prestasi di KONI, Komite Olahraga Nasional Indonesia. Kalau bicara KONI kan hampir semuanya olahragawan, pegiat olahraga dan lain sebagainya. Masyarakat luas juga udah tahu karena itu udah sejak zaman 70-an udah ada. Dan itu untuk olahraga prestasi. Ada atlet-atlet ya yang mewakili daerah-daerah yang ini untuk bertanding mengharumkan nama daerah. Nah, kalau Kormi ini mewadahi sama-sama amanat dari undang-undang. Kita mitra pemerintah juga sama, cuma ini lebih kepada pembudayaan olahraga. Lebih kepada meningkatkan partisipasi masyarakat untuk olahraga. Karena olahraga ini sudah dipahami bahwa ini investasi jangka panjang. Jadi bisa menambah angka harapan hidup. Kemudian juga dengan olahraga yang sesuai dengan hobinya. Karena basic di Kormi ini adalah basicnya olahraga hobi. Olahraga hobi. Jadi kalau yang hobinya olahraga tradisional misalnya, hobi panahan, hobi ketepel, sumpitan, itu. Ada juga yang hobinya misalnya olahraga petualangan dan tantangan, ada. Dari mulai tadi yang suka BMX, yang suka skateboard, cheerleader, off-road, silat, olahraga bela diri, freestyle bola gitu kan, dan lain sebagainya. Ini ada lagi hobinya. Ada hobinya yang olahraga yang mayoritas diminati oleh ibu-ibu. Senam. Gitu. Olahraga senam, aerobik, zumba, yoga, gitu, tai chi, olahraga pernapasan, olahraga senam jantung sehat, dan lain sebagainya. Itu di Kormi ini sekarang di Jawa Barat aja sudah 83
83 induk olahraga. Induk olahraga. Kalau di KORMI itu namanya induk olahraga Inorga. Kalau di KONI cabang olahraga. Cabang olahraga. Terus sampai gateball ada dan lain sebagainya. Berarti kalau misalnya lari trail, kalau misalnya hobi berarti tidak ada batasan usia, Kang ya? Tidak ada batasan dari mulai usia dini sampai lanjut usia. Lanjut usia. Karena olahraga itu kebutuhan. Iya, Padahal usia dini misalnya ada push bike, balance bike yang anak-anak dilatih biar menjadi kebiasaan dan hobi mereka. Itu dorong sepeda yang tanpa dikayu. Iya. Itu dari mulai usia dini itu. Itu gabungnya masih di ABI BMX. Itu peminatnya luar biasa. Karena memang anak-anak dilatih sportivitas gitu dan ada kegembiraan. Jadi kalau di KORMI itu tujuan utamanya adalah sehat dan bugar. Oke. Kemudian hatinya gembira. Iya. Makanya salam di KORMI itu salam sehat, bugar, gembira. Luar biasa. Iya. Jadi kita tidak mencetak atlet. Kalau udah jadi atlet, menekuni profesionalismenya untuk menjadi atlet, itu silakan nanti ke KONI. Iya. Tapi bisa saja, misalnya ada Kang Dodi di jurnalis gitu ya, ada Kang Surya pengusaha dan aktivis segala macam ini juga. Ada saya yang aktivis segala rupa. Ya. Dan teman-teman ada yang jadi insinyur, ada yang jadi tukang Grab gitu, Gojek, nelayan, buruh. Tapi olahraganya itu menjadi satu kebiasaan. Iya. Nah itu. Betul. Jadi tidak harus jadi atlet kalau di kita. Jadi kalau usia lansia kita lihat ada yang senam-senam tai chi, senam pernapasan dan lain sebagainya. Itu memang untuk itu semuanya berhimpun dan dibinanya oleh KORMI. Oke. Gitu. Tugas KORMI berarti luar biasa, Kang. Sebetulnya kalau misalnya kita berbicara KORMI tadi yang Kang jelaskan, kan salamnya sehat, bugar, gembira. Luar biasa. Jadi memang kan kalau misalnya olahraga, gembira itu secara garis itu akan menekan orang sakit, Kang. Ya, betul. Kan? Jadi teorinya begini, kalau semakin banyak masyarakat kita yang sehat dan bugar, anggaran untuk orang sakit pasti berkurang. Nah, bisa dialokasikan untuk anggaran yang lain, anggaran pembangunan yang lain. Nah, kita punya tugas atau punya target di tahun 2045 nanti 100 tahun Indonesia merdeka, kita punya target 60% masyarakat Indonesia bugar. Sekarang data yang ada itu baru 5,6% bangsa Indonesia yang bugar. Kalau sehat iya, kalau bugar beda. Contoh bugar gini, atlet kita aja tentunya sehat. Ketika misalnya atlet sepak bola lah, kita ada dekat sepak bola olahraga yang merayap banget lah ya. Itu paling suka lah sepak bola, dulu saya striker. Oke. Cuma strikernya saya kan menggunakan kecerdasan. Jadi tidak sering ngejar-ngejar bola, yang penting menggol. Ujungnya gol. Inzaghi lah kalau dulu katanya. Filippo Inzaghi gitu. The right man on the right place gitu kan. Gitu. Pokoknya ketika ada kesempatan peluang masuk gitu kan. Gitu. Kalau malu lompatan, gocek biar playmaker itu mah gitu kan. Kita mah ya. Nah, contoh. Tentunya sehat. Ketika bertanding dengan negara lain, babak pertama kan kuat keneh tah. Babak kedua kan fisik udah beda. Yeah. Nah itu contoh tingkat kebugaran begitu. Gitu. Jadi kalau bugar itu lebih tinggi dari sehat. Ya, sepakat sih Kang sebetulnya kita berbicara bugar karena memang kalau kita ngelihat nggak usah jauh-jauh lah ya pemuda sekarang, apalagi mungkin kita berbicara nggak hanya pemuda sih, dari anak-anak sampai lansia itu kan kayak misalnya anak-anak itu gadget, ya kan gadget. Jadi kehadiran KORMI sebetulnya mendorong anak-anak biar berolahraga, tidak terlalu ke gadget, itu kan salah satu tugas. Terus ke pemuda sekarang banyak kita dengar juga mageran, pemuda mageran gitu ya, kaum rebahan.
Masa pemuda masa pemuda. Nah itu juga mendorong, karena memang untuk hobi itu mendorong hobi. Orang kalau udah hobi, dia akan lakuin apa aja untuk hobi itu gitu. Nah itu juga salah satu tugas Kormi juga untuk mendorong ke hobi olahraga. Makanya kita mengarahkannya sesuai hobi supaya ada ketertarikan. Kalau tidak hobi kan tidak tertarik. Sekarang kalau yang hobi gini, contoh aja yang mulai tren gitu soal fun run, soal lari kan mulai ini kan olahraga murah meriah asal ada keinginan. Nah ini kita harus mengikis yang pertama rasa malas. Yang kedua jangan kita menjadi budaknya gadget. Teknologi informasi, komunikasi dan lain-lain penting. Cuma kalau hidup kita, keseharian kita habis untuk melototin HP gitu kan, apalah dan lain sebagainya, itu kan tidak produktif. Iya. Dan ujung-ujungnya kaum rebahan tadi mager, udah mager, tidur kurang gitu kan, makan tidak teratur, olahraga tidak, ya sakit. Iya. Kita tahun 2045 bakal mendapatkan bonus demografi. Lebih banyak usia produktif. Nah, kebayang tidak? Kalau usia produktif itu sakit-sakitan. Iya. Tidak sehat, tidak bugar. Akan jadi beban negara, beban bangsa ini. Tapi kalau sehat dan bugar, ini akan menjadi potensi kita menjadi negara besar, negara maju, negara kuat. Jadi itu. Nah, itulah lahan pengabdian saya. Saya ngurus, kalau Kormi anggarannya sangat-sangat terbatas lah. Sangat-sangat beda jauh kalau dibandingkan dengan saudara tua kita, Koni ya. Karena ujungnya memang tidak untuk prestasi. Tidak. Kalau atlet mah kan dari mulai kualifikasi pembinaannya beda. Nah, kalau kita pembudayaan olahraga, memasyarakatkan olahraga, kalau zaman dulu mah kan yang namanya mengolahragakan masyarakat. Tetapi karena hobi tadi, para pegiat ini banyak yang berkorban. Gitu. Jadi ada yang misalnya gini, yang awalnya lebih banyak jajan untuk makanan apa segala macam, akhirnya ke sepatu, ke baju olahraga gitu kan, mau olahraga, sehat-sehat, bugar-bugar. Pemuda kita akan menjadi pemuda-pemuda masa depan yang luar biasa. Nah itu makanya saya senang ngurus ini karena memang harus gembira, dan selain jiwanya badannya sehat, jiwanya juga kuat, hatinya gembira. Dan tentunya untuk pemerintah ini bisa meningkatkan indeks kebahagiaan masyarakat dan indeks pembangunan manusia. IPM-nya pasti naik. Iya. Gitu kan? Betul. Nah, saya waktu 2001 jadi ketua Kormi Jabar, nama Kormi banyak yang nggak tahu. Bahkan para pemegang kebijakan, para kepala daerah banyak yang tidak tahu. Saya waktu ngomong ke Kang Emil, Pak Gub, saya mau maju ketua Kormi. Beliau nanya, Kormi teh naon Den? Tapi sekarang mah tahu. Iya, betul. Tahu sekarang gitu kan, dan support gitu ke Kormi. Gitu. Jadi karena kita juga ada gerakannya. Saya diwarisi cuma 12 kabupaten kota. Induk olahraganya di bawah 40 lah, 34 atau 35 waktu itu saya lupa ya. Sekarang udah 83 dan kabupaten kota sudah ada Korminya. Tiap kabupaten kota. 27, saya setahun konsolidasi itu udah ada 27 kabupaten kota. Ya saya karena mantan aktivis punya strategi khusus. Biar ini dikenal, biar ini disupport pemerintah, biar pegiatnya juga semakin dapat support. Banyak di antara ketua-ketua Orme kabupaten kota istrinya kepala daerah atau anggota DPR, anggota DPRD. Gitu. Jadi akhirnya mereka itulah caranya bagaimana mempopulerkan Kormi, mengenalkan Kormi, mengenalkan induk-induk olahraga, mengembangkan olahraga masyarakat. Karena ini ada hubungannya dengan budaya. Jadi kita ini berusaha juga untuk melestarikan budaya. Karena olahraganya banyak juga olahraga tradisional yang seperti waktu kecil. Yang sekarang agak hilang. Bebentengan, galah asin, hadang, sumpitan, ketepel. Sampai ke situ berarti. Sampai ke situ. Dan itu mulai dipertandingkan biar orang
ternyata resep geningan main galah asin gitu kan. Ya. Memang diawali dari sebuah kegembiraan, sebuah hobi, tapi menjadi rutinitas olahraga yang menyehatkan untuk mencehatkan kehidupan Jiwa bangsa raga, sih sebetulnya iya, ya. jiwa raga kita Ya. juga sehat. Untuk jelang 2045 di mana ada Bonus demografi. demografi. Jadi sebetulnya tugas Kormi luar biasa kan? Bagi saya ini suatu tugas mulia. Pengabdian, Pengabdian, Ya. pengabdian ngurus beda ya kalau kita diberikan tugas, diamanatkan untuk ngurus organisasi yang jelas gitu secara keuangannya maksimal gitu ya. Ya. Ini kan harus banyak ininya, strateginya gitu kan. Nah itu jadi tapi bagaimana tujuan berhasil. Ya. Nah, salah satu saya kenapa maju DPD RI itu mendalami itu selain urusan yang lain ya, kehidupan yang lain karena saya juga dengan teman-teman di buruh juga saya paham juga masalah buruh gitu kan, karena deket juga gitu dengan mereka, ikut berjuang juga di nelayan. Saya juga ketua Dewan Penasehat HNSI Jabar, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia. Di HIPMI juga saya Dewan Kehormatan. Kemudian juga di KNPI penasehat, di Karang Taruna MPKT penasehat, nah, banyak lah. Ya. Jadi pergaulan itu luas spektrumnya, apalagi juga ini di urusan olahraga. Ini masih banyak yang harus diperjuangkan di tingkat nasional ini. Ya. Karena kebijakan-kebijakan kita di tingkat nasional, kehidupan kita apapun itu diatur melalui proses politik. Gitu kan, undang-undang apa dan lain sebagainya itu di proses politik gitu kan, termasuk juga perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Ya. Gitu. Kenapa saya maju DPD? Ada satu nilai perjuangan pemekaran daerah. Oke. Itu sebelum ke DPD Kang, sebelum ke situ nih, ini bukan kampanye, ini menjelaskan DPD itu tugasnya apa. Ya, cuman memang kalau ngomongin DPD ada sedikit menggelitik sih Kang sebetulnya, tapi jangan dulu ke DPD nih. Ini ke Kormi dulu nih Kang. Karena memang Kormi ini saya pikir tugasnya luar biasa dan memang kalau ngelihat tadi diceritain Akang, saya percaya sekali dengan pengalaman. Sosok Akang ini sosok yang lengkap sih Kang sebetulnya. Di luar pemerintahnya banyak, di akademisinya oke, di pemerintah juga pernah. Jadi sebetulnya kalau misalnya ngurus Kormi, saya yakin ini akan luar biasa nih Kang. Program ke depan Kang, Kormi ini harapan Akang nih mau seperti apa Kang? Jadi gini, target kita yang tadi bahwa tingkat kebugaran bangsa Indonesia itu mudah-mudahan bisa dikejar sampai 60% bangsa Indonesia bugar di tahun 2045. Kita ingin menaikkan juga IPO, Indeks Pembangunan Olahraga, yang sekarang nilainya masih 0, di nasional. Di Jawa Barat, di Kota Bandung lebih baik, gitu kan, lebih tinggi. Di nasional kalau nggak salah 0,4 ya, maaf gitu kalau salah ininya, tapi masih 0, tidak terbayang nggak Indeks Pembangunan Olahraga? Ini tanggung jawabnya besar. Artinya bahwa di situ ada 5 komponen yang harus salah satunya gini, meningkatkan angka partisipasi masyarakat olahraga. Selain sarana prasarana dan sebagainya. Nah, karena sarana prasarana kan harus ada komitmen, goodwill, harus ada juga program dari pemerintah. Tidak terbayang kalau pejuang olahraganya tidak ada yang bisa bersinergi dengan pemerintah, dengan eksekutif. Itu. Kang. Kan beda kalau misalnya yang jadi ketua Korminya anggota DPR, anggota DPD atau bupatinya, wali kotanya atau istri, beda. Artinya ketika ini butuh sarana prasarana harus diperjuangkan untuk meningkatkan IPO tadi, Indeks Pembangunan Olahraga. Nah itu, jadi targetnya itu, kebayang angka tingkat kebugaran bangsa kita masih 5,6, IPO-nya masih 0,4, itu masih jauh. Iya. Nah,
target-targetnya apa? Kita akan perbanyak event. Karena di Kormi ini sebetulnya tugas yang utama itu fasilitator. Memfasilitasi rekan-rekan yang rajin, rutin, udah latihan. Kan kalau latihan terus ingin ditandingkan. Walaupun tujuannya bukan medali. Yeah. Contohnya kita di silat ya, ada PPSI yang di Kormi, Persatuan Pencaksilat Seluruh Indonesia. Kalau di KONI kan ada IPSI. Yang lebih ke atlet. Yeah. Nah ini yang paguron-paguron ini latihan kan ingin juga dipertandingkan. Gitu. Walaupun kalau di Kormi kalah menang harus bahagia. Harus gembira. Gitu. Jadi jiwa sportivitasnya ada. Nah ini kita bikin event. Nah ke depan ini, tahun ini juga ada event yang menurut saya itu kewajiban tanggung jawab Kormi untuk dilaksanakan. Festival olahraga tingkat provinsi 2 tahun sekali. Dulu tahun 2022, sekarang 2024. Nah itu walaupun support misalnya anggaran dari Pemprov tidak maksimal atau mungkin sekarang karena masanya pemilu mungkin tidak ada, ya kita cari cara. Kita kolaborasi dengan kabupaten kota, kita dengan pihak swasta, kita dengan para dermawan yang memang cinta terhadap olahraga. Nah itu ada event 2 tahunan juga ada di Kormi itu. Fornas, Festival Olahraga Tingkat Nasional. Yang tahun 2023 kemarin kita jadi tuan rumah. Itu Fornas ke-6. 25.000 lebih dari 38 provinsi hadir. Tahun 2025 nanti di Nusa Tenggara Barat. Karena Kormi ini kan hubungannya juga dengan sport tourism, sport industry. Jadi kita harus mempromosikan sport tourism juga. Berhubungan dengan pariwisata juga kan berarti. Kayak di teman-teman off-road itu ada yang adventure untuk pariwisata untuk ini. Ada. Olahraganya olahraga kesenangan, ada yang lempar pisau. Tugas Kormi jadi semakin luar biasa sih Kang sebetulnya ya, karena memang hubungannya tidak jadi berat karena semangat teman-teman juga, asal kita bisa jadi inspirasi, bisa jadi penyemangat mereka juga banyak juga berkorbannya. Tidak terbayang kalau misalnya yang teman-teman gitu karena hobi mereka mengeluarkan duit sendiri. Betul Kang. Gitu, walaupun ada support dari kita. Nah ini kalau semakin banyak ya Indonesia bugar tercapai. Gitu. Luar biasa sih sebetulnya ngomongin Kormi yang memang sehat, terus larinya ke gembira dan ke hobi, yang memang dari hobi ini kan sebetulnya orang kalau udah hobi dia rela mengeluarkan itu, dan memang yang dibutuhkan adalah pendorongnya ini ya, Kormi ini pendorongnya nih untuk menciptakan itu. Ada salah satu yang geliat olahraga masyarakatnya luar biasa sekarang. Ada beberapa kabupaten kota ini ya. Karena lari tiap kabupaten kota juga tidak akan sama. Salah satu contoh yang dekat aja ya. Walaupun yang lainnya juga ikut bergeliat. Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung kemarin siap jadi venue utama Pornas dan lain. Ternyata ada kontribusi kita ketika di Kabupaten Bandung angka harapan hidupnya naik. Dari 73, berapa menjadi 74 berapa. Itu kan. Dari sisi ketika ada event, dari sisi UMKM atau juga ekonomi masyarakat itu naik. Tuan rumah kemarin 10 hari saya dapat informasi dari Pak Bupatinya, PDRB-nya itu 150 miliar berputar di situ. Jadi pintar ini bupatinya. Beliau kolaborasi dengan kita, berkorban juga dari PMK itu mengeluarkan sekian miliar dana, tapi yang masuknya juga besar, dan masyarakatnya waktu itu hampir semua homestay penuh, hotel penuh. Itu kan. Efek dominonya memang jadi kemana-mana memang Kang. Dan pariwisata di Kabupaten Bandung itu semakin dikenal. Karena promosi pariwisata kita. Betul. Itu jadi menyenangkan lah. Walaupun ada tantangan, tantangan disebut ya berat ya, kalau sama dipikul ya tidak menjadi berat. Sepakat sih, luar biasa. Mungkin saya juga jadi
apa ya? Mau olahraga. Kalau olahraga sudah Kang. Apa olahraganya Kang Rudi? Saya badminton. Badminton sama keluarga sih Kang. Cuma nyari keringat. Jadi kalau olahraga itu apa ya? Saya untuk olahraga itu memang tidak mengenal apa ya, olahraga ini jadi nggak bisa, enggak. Jadi olahraga apapun saya bisa tapi nggak jago Kang. Iya, karena tidak harus jadi atlet. Kalau jadi atlet kan beda lagi. Iya, gitu. iya, iya. Bisa gabung di. Saya juga sebagai ketua Kormi, olahraga apapun saya ikutin. Siap. Saya ikutin. Minggu depan ini saya di Tasik. Panahan. Jamparingan, panahan. Itu olahraga tradisional yang harus kita lestarikan. Di tempat lain ibu-ibu senam ikut senam, walaupun gerakannya kadang-kadang jujur aja tidak semua gerakan senam saya tahu juga gitu. Apalagi saya kan tidak lentur. Karena olahraga saya mah olahraga bela diri sebenarnya yang utamanya dan lari. Gitu. Kalau main bola kadang-kadang waktu di kantor ini suka ikut, kan suka ada tuh dalam kantor BUMD apa dengan apa suka ikut. Iya. Ya pengennya tetap Injagi tapi Kang ya. Kalau dari gaya dari strategi Injagi. Tapi gaya-gaya mah kayak pingin legek-legek dikit mirip-miripin Ronaldo atau Mbappe gitu. Walaupun orang-orang minggir dulu gitulah. Karena kalau backnya bagus kan juga wah. Kalau udah tua gini kan ini udah di callingin dulu. Nanti kalau gua bawa lu pura-pura susah aja ngambil bolanya. Yang penting larinya itu. Siap Kang. Menarik soal Kormi. Ini sih Kang sedikit apa ya? Saya juga karena memang Akang calon DPD ini sedikit menggelitik sih ya kalau kita ngomongin DPD nih Kang. Karena memang DPD ini kalau misalnya saya subjektif menilai ini kayak apa ya? Bukan apa bahasanya? Kalau misalnya tidur mungkin terlalu ekstrim. Tidak terdengar gitu Kang, tidak ada apa ya gaung. Kadang-kadang bahasa teman-teman yang lain itu, betul. DPD ngapain sih gitu, DPD naon wae sih atau gitu. Atau pas pemilihannya juga dilewat aja lah. Ya gitu. Jadi ini tertarik nih Kang. Kenapa Akang milih jadi calon DPD nih Kang? Jadi gini, saya cerita agak ke belakang. Boleh. Begitu reformasi 98 itu banyak tatanan yang ingin kita rubah. Dulu pingin otonomi daerah supaya pembangunan itu tidak tersentralistis di Jakarta. Kita anti korupsi dan anti KKN, korupsi kolusi nepotisme kan. Itu alhamdulillah penegakan penegakan hukum, pemberantasan korupsi ada peningkatan lah ya. Ada KPK juga ada apa, walaupun beberapa hal dalam perjalanan itu ada persoalan-persoalan. Oknumnya lah atau orang kurang amanah yang ini kan gitu. Kemudian desentralisasi, kemudian anggaran pendidikan waktu itu, karena pendidikan ini adalah untuk pembangunan bangsa itu paling penting. Makanya akhirnya anggaran pendidikan 20% dari APBD dan APBN kan. Itu wajib itu. Kemudian juga pemberantasan KKN, reformasi birokrasi dan lain sebagainya. Nah, salah satunya sistem politik kita itu karena menganut paham demokrasi, kita coba adopt mungkin yang demokrasinya sudah lama gitu. Nah, kalau di Amerika kan ini legislatifnya ada 2 kamar. Gitu kan. Ada yang dari partai, ada yang dari senator. dari daerah dari negara bagian. Nah, kan di Kongres itu ada majelis tinggi, majelis rendah. Nah, setelah itu Indonesia juga mengadop itu. Makanya di pusat itu lembaga legislatifnya itu ada 2 sebenarnya. Ada DPR RI, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, di mana anggotanya itu yang dipilih melalui partai politik. Ada DPD RI, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, independen, non partai politik, tapi merupakan perwakilan dari provinsi seluruh Indonesia. Masing-masing provinsi sama 4. Walaupun di Jawa Barat penduduknya 50 jutaan, hak pilihnya 35 jutaan, sama 4 dengan misalnya di Maluku Utara, di Maluku dan provinsi yang kecil yang hak pilihnya cuma 500.000. Nah, mestinya dulu itu DPD itu punya peran yang sama. Harusnya ini sebagai senator ini bisa ikut memutuskan dalam pembuatan undang-undang.
Kalau sekarang masih memberikan masukan ke DPR. DPR dengan eksekutif, dengan presiden yang memutuskan. Nah, idealnya sebetulnya DPD ikut memutuskan. Cuma mungkin perjalanan proses itu tidak mulus, tidak ini. Tapi bagi saya bukan hambatan kalau kewenangannya kurang. Justru itu yang harus diperjuangkan. Bagaimana DPD ini mewakili provinsi dan mungkin mewakili masyarakat dengan pemilih yang lebih banyak daripada DPR RI, ini harus punya posisi kewenangan yang lebih. Itu. Sebetulnya kalau ngomongin DPD seharusnya dia lebih free, lebih bebas karena memang tidak terikat partai karena politik. Mandat rakyatnya langsung tidak terputus. Tapi ya realitas dinamika politik di kita masih seperti itu. Nah, bagi saya bukan halangan justru itu adalah hal yang harus diperjuangkan. Dan kalaupun itu kewenangan itu secara formal di gedung, di ruang-ruang formal legislatif, kan kita mah aktivis. Bisa dengan berbagai cara perjuangan. Iya. Misalnya begini, itu parlemen itu bahasa Prancisnya parle, bicara. Ya, kita banyak bicara aja. Kalau ada yang diperjuangkan, kita harus lantang. Kalau tiap minggu kita statement di Radar misalnya, kita statement di media, di apa, tentang satu kepentingan masyarakat yang harus diperjuangkan, lama-lama didengar juga. Iya. Apalagi kalau ada gelombang gelombang dukungan dari masyarakat, ada gelombang protes. Kan saya biasa mimpin demo atuh. Jadi paham. Nah, kan bisa begitu. Cuman memang masalahnya Kang gini, sebetulnya masalahnya di kita itu pemilih itu lebih banyak mengedepankan sukanya dulu gitu. Kok tahu, suka. Betul. Asal tahu, asal suka itu. Betul. Tanpa melihat kapabilitasnya gitu. Nah, itu perlunya kita edukasi kepada masyarakat. Jadi bagi saya, walaupun saya calon, saya menyerahkan sepenuhnya jadi tidaknya satu urusan Tuhan. Itu namanya garis tangan. Campur tangan kita adalah memberitahu masyarakat tentang misi kita. Kita mencalonkan itu misinya apa sih? Bukan untuk gaya-gayaan. Kalau untuk gaya-gayaan saya atau untuk kesenangan ya udah saya diem aja jadi komisaris lah, nggak usah berjuang. Yang sedikit banyaknya ada pengorbanan waktu, tenaga, biaya gitu kan. Tapi sebagai jiwa aktivis yang tidak pernah padam, masih gelisah gitu, banyak yang harus perjuangkan. Ya ini saya harus ini karena ini proses 5 tahunan. Nah, tapi intinya apa? Di kita karena demokrasinya demokrasi populis. Belum tentu orang punya kemampuan, kapasitas, rekam jejak yang memang berjuang selama ini untuk kepentingan orang banyak. Di kita populis. Jadi yang akan dikenal. Nah, tugasnya makanya saya sebanyak-banyaknya memberitahu, mengajak masyarakat. Urusan suka dan tidak suka jadinya, urusan memilih itu rahasia mereka. Rahasia mereka di bilik suara. Jadi saya katakan, dilarang misalnya, begini kampanye. Saya bukan kampanye, saya memberitahu bahwa saya mencalonkan. Gitu. Kadang saya cuma minta doanya. Kalau udah didoakan dan suka ya mungkin dipilih. Tapi kalau nggak dipilih juga nggak apa-apa. Artinya masih ada. Oh, ini masih begini perjuangannya gitu. Tapi percaya Kang, maksudnya gini, kan sampai saat ini itu yang terdengar saya saja subjektif itu bahasanya tidur tadi Kang. Tapi ngelihat sosok Akang ya dari obrolan awal sampai sekarang yang memang komplit gitu. Saya pikir Akang bisa menyuarakan banyak hal. Karena emang ya itu tadi aktivis dan pengabdian yang memang. Insya Allah kalau kepilih maka saya mewakafkan diri lah. Ya tinggal prosesnya sekarang bagaimana untuk kepilih gitu kan. Ya. Walaupun memang di DPD ini kan ya itu tadi populis tadi memang jadi acuan. Jadi ya kadang-kadang saya juga bingung nih pada saat kita juga bikin survei Kang. Dan ternyata yang tertinggi itu saya juga sedikit mau menyuarakan apa gitu. Orang itu mau menyuarakan apa itu nanti gitu.
guyonan gitu yang disuarakannya atau apa gitu. Itu kan sedikit apa ya, itulah tugas kita juga untuk menyampaikan bahwa populis tadi, coba deh jangan ngelihat sosok itu dari apa ya, dari dia famous, dia terkenal, saya menyukai dia, tapi lihat juga backgroundnya, dia bisa bekerja atau tidak gitu. Sayang dulu saya tuh dulu pemain band. Pemain bola, pemain. Oke. Saya banyak videonya sekarang. Dulu saya vokalis. Oke. Cuma karena udah menikah, waktu itu kata istri, pilih saya atau band. Aduh. Saya memilih istri tercinta. Tapi sekarang dengan usia segini, ya healing lah. Jadi saya suka didorong-dorong sama anak saya, malah dijejek-jejekeun, sok ya nyanyiin lagu ini, latihan band, nyanyi, nampil. Nah, kalau saya pemain band dari dulu dan terkenal, udah gampang itu pemilihan. Tapi mungkin jiwanya bukan jiwa aktivis. Tapi sekarang jiwanya aktivis, tapi ya nama-nama lah. Alhamdulillah ya di IG dengan nyanyinya lumayan gak pales lah. Walaupun pernah nyanyi dengan Bang Iwan Fals juga. Pernah nyanyi saya. Nyanyi lagu Bongkar Bento gitu kan. Di acara Pornas kita undangnya Bang Iwan. Nah itu apa namanya. Akhirnya itu juga saya mencoba begitulah. Dan karena hobi juga. Dan ternyata suaranya lada lumayan lah, enak didengar, cek batur. Ai hebat mah enggak gitu. Boleh nanti siap. Juga nah, harus cek batur kan, tong cek sorangan. Gitu kan. Nah itu untuk Sugane rada populis. Iya. Sugane jadi rada populer. Iya. Karena memang ya. Makanya sekarang anak saya ada yang kecil, baru mau 5 tahun ini, ya suka juga sama musik. Lagunya udah nggak suka Cocomelon. Lagunya Welcome to the Jungle, Sweet Child O' Mine. Kalau ini. Tapi nggak apa-apa, kamu nggak apa-apa. Jadi pemuda yang baik, benar, pintar, hebat dan sebagainya juga nggak apa-apa kalau mau jadi artis dulu saya bilang. Tapi harus ada jiwa perjuangannya, jiwa spirit aktivisnya, biar nanti udah populis gampang gitu kan. Siapa tahu jadi presiden saya bilang gitu. Iya. Kan orang Sunda can aya nu jadi presidennya. Ya, belum Kang, tapi ya mudah-mudahan sih ya. Mudah-mudahan ke depannya. Ya, doa dan usaha mah memang harus Tapi sedikit nih soal budaya, sedikit ini yang boleh. Mungkin nanti ke depan tidak ada suku lagi. Walaupun identitas suku Sunda, Jawa apa ada. Istri saya juga turunan Jawa. Gitu kan. Bapaknya Jawa, ibunya Sunda. Nanti udah bingung. Anak saya udah seperempatnya ada Jawanya. Seperempatnya mungkin nanti. Jadi yang namanya orang Sunda bicara identitas gitu kan. Punten ada yang bicara seolah ini orang Sunda, Kesundaan dan lain sebagainya gitu. Yang harus dijaga itu dari Kesundaan itu spiritnya. Kemudian juga adat istiadatnya, petuah-petuahnya, perilakunya yang memang penuh dengan kearifan dan kebijaksanaan. Makanya saya kemarin 3 hari 2 malam itu ke Gelar Alam tuh yang masih mereka melestarikan adat istiadat Sunda itu masih dipakai gitu kan. Gitu. Jadi artinya bahwa berbicara budaya, ya saya juga dulu yang bela soal Sampurasun gitu. Walaupun kasus kemarin walaupun mungkin dandanan saya tidak harus selalu baju Sunda gitu. Ya. Karena kan ada nyanyinya saya kan ada olahraganya, kadang pakai baju olahraga, kadang apa. Jadi itu penting. Itu kalau tadi sedikit presiden orang Sunda gitu kan. Ya nanti mau orang Indonesia we presiden ngomongnya asal jangan WNA gitu. Tapi iya betul Kang, sepakat sihnya terkait kesukuan. Ini harus sambil main bola ini. Karena memang kesukuan ini saya juga lahir kecil di Bandung, Sunda banget lah kalau bisa berbicara. Tapi pada saat saya runut ke atas, geningan kakek saya itu setengah Jawa setengah Sunda. Apalagi saya ada Arabnya. Nah itu. Kayaknya dari kakek itu kan dulu zaman penjajahan itu salah satu ulama yang nyebarin Islam yang suka dakwah. Kayak Atori namanya di Sukabumi apa. Terakhir bahkan setelah merdeka itu dijadikan penasehat di Kejaksaan. Itu namanya Atori atau apa dan wajahnya mirip ada ke Arab-Araban. Saya juga suka ada yang nyangka ada ke Arab-Araban. Saya cuma nggak berani ngaku-ngaku aja. Karena nggak tahu nasab silsilahnya gitu kan. Iya.
Entong sampaikan Kang aku Habib Kang. Tidak berani saya karena ilmu agama saya juga masih dangkal. Ya kalau di kampung kan ngajinya paling juga sampai ya itulah hanya ya ngaji Quran, tafsir, Sapina, Jurumiyah gitu kan, Tijan, apa yang gitu-gitulah. Tidak sampai yang kelas-kelas sampai wah ulama besar gitu kan. Tapi walaupun hadisnya tidak hafal gitu kan, ayat Al-Quran tidak hafal, tapi karena sering mendengar dulu tentang tafsir Quran, hadis, minimal apa namanya materinya atau tujuannya tahu. Ya. Kita harus berbuat baik. Tapi memang berbeda Kang sama sahabat kita Kang Surya nih. Kalau Kang Surya itu saya ke Tasik kemarin, saya juga sedikit kaget. Jadi kalau di Tasik sana, Kang Surya ini bukan akang lagi, Ustadz. Ustadz Surya. Coba luar biasa. Ustadz tuh guru. Ustadz itu guru. Kita bisa jadi guru apa saja. Ini walaupun junior saya, ini guru saya dalam hal urusan usaha pengabdian ini saya guru. Ini banyak nih pengabdiannya nih ke pesantren kemana gitu kan. Ya mudah-mudahan sih hal-hal baik dari obrolan kita soal pengabdian, soal apa terjun di kemaslahatan masyarakat ini tertular kemana-mana Kang. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, punten Om. Jadi berbicara DPD ini supaya tidak seolah-olah saya membanggakan diri sendiri atau mengkampanye. Jadi DPD dari Jawa Barat ini ada 54 yang maju sekarang nominasinya. Iya. Nanti diambil 4. Incumbent yang maju 2 orang. Yang 2 orang lagi tidak maju lagi. Ada yang pindah ke partai, ada yang satu lagi tidak maju. Diambil 4. Lucunya di DPD, karena DPD itu saya ibaratkan begini. Sosialisasinya itu seperti nelayan yang menjala ikan di laut lepas. Di samudra luas. Jadi kalau radarnya bagus, kemudian juga rezekinya bagus, ketemu ikan banyak dapat banyak. Kalau yang radarnya tidak bagus, apa gitu kan, atau mungkin yang tiba-tiba juga, karena ini kan biasanya ketahuan sudah banyak ngurus apa aja gitu. Kalau tiba-tiba muncul iseng gitu, ada mungkin juga yang iseng aja gitu nyobain gitu kan. Siapa tahu misalnya. Nah ini mungkin juga sampai nyasar ke Australia nggak dapat ikan. Tapi menariknya ini tidak ada persaingan yang sangat keras. Bahkan cenderung sekarang juga kalau saya perhatikan teman-teman banyak yang nyantai-nyantai aja gitu. Ada yang tidak banyak, ada yang diem aja gitu kan. Apalagi kalau diem karena udah populer gitu kan. Diem aja. Tidak kenal juga dengan rakyat Jawa Barat misalnya kan gitu. Nah ini menarik dari DPD itu luas memang. Beratnya ini 27 kabupaten kota. Beratnya ini juga suaranya juga harus jutaan. Gitu. Betul. Tapi dianggap ringannya adalah atau dianggap bukan ringan ya. Dianggap ini satu hal yang tantangan tapi ada rasa menariknya juga. Menariknya itu tidak gesekan gitu. Sampai katanya ada WA barengan Kang. Iya, kita ada grup WA. WA grup nih calon-calon. Kadang saling sharing ini. Nunggu guru tuh ayah gitu kan, sharing ada yang menampilkan saya udah kesini, ada acara gini gitu. Ada. Jadi intinya semuanya ingin berjuang untuk kepentingan Jawa Barat. Dari 54 ini. Semuanya punya spirit perjuangan yang sama lah. Gitu kan untuk itu. Nah, bagi saya salah satu perjuangannya adalah soal tadi keadilan. Jadi kan kalau selama rasa keadilan itu masih dipertanyakan, berarti masih ada yang harus diperbaiki. Nah, keadilan ini contohnya begini. Jawa Barat dengan jumlah penduduk 50 jutaan. Luas wilayah luas. Gitu kan. Jawa Tengah, Jawa Timur itu jumlah penduduknya lebih sedikit. Lebih sedikit. Betul. Tapi daerah otonomnya lebih banyak. Udah hampir 40-an, di kita 27. Alhasil, dana alokasi khusus, dana alokasi umum dari pusat itu
jomplang lebih banyak ke Jawa Tengah, Jawa Timur. Karena memang kota kabupaten itu. Base-nya kota kabupaten. Makanya muncul pemekaran yang akhirnya mentok di pusat. Ini harus diperjuangkan. Iya. Nah, idealnya Jawa Barat itu punya 40 kabupaten kota. Idealnya. Dari 27 ke 40 sekitar 13-an lagi lah ya. Ya kita berjuang kemarin dengan teman-teman pemekaran. Saya walaupun banyaknya juga ngoles lah, ikut nyambung kemana gitu kan, bukan yang tiap hari berjuang di situ, memang ada teman-teman. Nah termasuk waktu itu Kang Emil gubernur juga dan Dewan DPRD Jawa Barat sudah mengetok palu tentang beberapa kabupaten kota yang dimekarkan. Begitu ke pusat nggak ada yang nangkap, tidak bunyi, tidak ini. Akhirnya alasannya apa, moratorium atau apa, kok moratorium ada provinsi juga kok yang dimekarkan gitu kan, ada daerah lain dimekarkan. Kenapa Jawa Barat enggak kalau bicara moratorium gitu kan. Nah ini salah satu yang salah satu yang harus kita perjuangkan itu soal pemekaran daerah otonom baru. Gitu. Kalau konsep pemerintahnya di luar itu kan kita juga bisa memperjuangkan kaum tani, kaum buruh gitu kan, kaum nelayan, kita bisa memperjuangkan. Saya ingat dulu waktu Sekjen AMS undang Pak Jokowi itu tuh ke AMS 2017. Kita bicaranya tentang Citarum. Dan akhirnya itu headline 2017 itu headline di beberapa media tentang Jokowi hadir ke acara ulang tahun AMS dan ngomongnya Citarum. Karena kita yang memberikan poin awalnya itu tentang Citarum. Dan akhirnya ditindaklanjuti, muncul perpres apa sampai keluar Citarum Harum dan sebagainya. Alhamdulillah Citarum sekarang tidak lagi menjadi sungai yang sangat kotor, ya udah ada peningkat, ada perbaikan. Nah itu salah satu bentuk perjuangan, itu artinya perjuangan lingkungan. Gitu. Artinya tidak harus jadi DPR. Saya waktu itu punya strategi, oh gini, ini harus diomongin gitu, biar presiden ngomongnya ini, gitu kan? Itu. Nah, alangkah lebih lancarnya lagi perjuangan itu kalau memang ada salurannya di DPD. Makanya saya majunya itu spiritnya yang gitulah. Ayo urusan menang dan tidak, saya mah paling nyantai. Tukang ulin saya mah silaturahmi tetap. Alhamdulillah suka bantu teman atau apa. Ketika susah juga banyak yang bantu. Tapi pengabdian, Kang. Iya. Pengabdian untuk kemaslahatan masyarakat. Kiai, ustadz lahnya pasti rezekinya banyak. Walaupun tidak ada kerjaan yang khusus gitu. Karena ada rezekinya. Kalau kata Gus Dur dulu kan terima kasih. Kadang ada yang terima kita kasih lagi. Gitu. Luar biasa ini. Ngomongin DPD, ngomongin Kormi. Ini luar biasa, Kang. Maksudnya pengabdian untuk kemaslahatan masyarakat ini jadi tugas utama Akang nih sekarang. Memang walaupun nanti mudah-mudahan ya jadi doa kita bersama juga bahwa pada saat kanal baru terbuka di DPD Akang jadi memang sudah punya hal-hal yang harus disuarakan gitu. Iya, jadi gini, masyarakat kita itu apalagi yang tidak terlalu melek soal politik. Betul kata Om Dodi tadi, bahwa bertanya fungsinya DPD apa. Terus DPD teh saha wae, teu harapal pas dibuka anu sering ningali we, padahal terkenal. Itu harus kita edukasi. Makanya kita ketika punya visi dan misi, ketika kita punya nilai-nilai perjuangan ini, kita harus sampaikan. Itu saya selalu menyampaikan, kebayang di bilik suara itu kita dikasih 5 kertas suara. Itu kan? Betul. 5 kertas suara. Yang pertama abu-abu. Itu presiden, wakil presiden. Ada 3 pasang, ada fotonya. Itu mah gampang. Dan semua orang udah punya pilihan masing-masing. Karena ketiga pasang ini adalah putra terbaik bangsa ini. Gitu kan? Ini putra terbaik. Ada yang nomor 1, nomor 2, nomor 3. Itu paling yang utama nanti dalam pemilihan teh masyarakat ke situ. Yang kedua, kertas suara merah. Nah ini DPD RI. Betul. Memang ada fotonya juga sama dengan presiden. Cuma banyak. Ada 54. Jadi fotonya laletik. Nah ini fotonya apa gaya-gaya lahnya, macam-macam ini. Menarik gitu. Ada yang juga
di NTB dulu katanya ada yang tidak sesuai dengan aslinya, gitu kan, sampai beda banget, akhirnya dipilih. Itu bagaimanapun caranya mungkin strategi ya untuk mendapatkan suara, sah-sah aja, gitu. Nah, cuma yang terpilih mudah-mudahan yang terbaik. Ini 54, kebayang. Makanya saya berdoa, saya nggak ganti ngaran gitunya, make gitu supaya pangharep nanti. Denda Alamsah sama Denda Alamsah we. Karena dari dulu juga orang mengenal Denda Alamsah dengan karakternya, dengan rekam jejaknya. Makanya saya mah Denda Alamsah, dan saya ngitung kalau dari ini saya kemungkinan nomor 24. Ya. Makanya begitu DCS kemarin saya jadi nomor 23. Ternyata ada kesalahan. Ada yang hajinya dijadiin nama, jadi ke bawah. Padahal haji mah kan gelar. Yang kalau gitu mah haji semua. Akhirnya saya protes, saya sampaikan, balik lagi dia ke atas, saya 24. Itu strategi juga, karena 2024 nomor 24. Nama Denda Alamsah mungkin masyarakat luas gampang lupa nama. Nama itu pasti gampang lupa. Wajah sok asa-asa, tapi nomor. Nah ini tahun 2024 nomor 24, tahun 2024 nomor 24 gitu. Itu strategi. Terus kertas suara yang ketiga, kertas suara kuning. Ini calon DPR RI. Kenas ke pusat. DPR RI kan dapilnya paling 2 kabupaten kota, 1 kabupaten gitu kan. Itu, tapi gesekannya, kompetisinya, jangankan dengan partai yang beda, dengan satu partai juga memperebutkan kursi. Jatahnya misalnya cuma 1 kursi direbutin. Nah memang wilayahnya sih kecil, suara yang di ini juga tidak sampai jutaan, tetapi perebutannya itu. Ada juga sikut-sikutan dan lain sebagainya. Nah saya nggak mau masuk ke wilayah itu, makanya DPR. Nah ini DPR RI ada 23 partai politik kalau nggak salah. Belum lagi ini urutan-urutannya. Itu tidak ada foto. Nah, kertas suara-suara biru itu untuk DPRD provinsi. Gitu. Nah, kertas suara warna hijau yang kelima untuk kota. Kabupaten. Kalau di Bandung, kota kabupaten. Nah, itu tuh ya makanya Pak ini. Kalau DPD, saya sosialisasi pakai foto. Ada fotonya. Kalau caleg kan nggak ada fotonya. Cuma mungkin biar yang kenal, begitu lihat fotonya, oh ini misalnya si A gitu kan, oh ini teman saya ternyata nyalek, jadi tahu gitu. Makanya pakai foto semua sekarang. Ya sih Kang, mudah-mudahan kan kalau misalnya memang niatan kita baik, dimulai dengan bismillah, untuk kemaslahatan masyarakat, ya mudah-mudahan kan setelah usaha, doa mungkin. Doa ya, kalau misalnya saya zaman kuliah dulu mah mudah-mudahan malaikat numpak pulpen gitu nya. Ayeuna meureun mudah-mudahan aya malaikat numpak paku. Ya, amin. Kita mah campur tangan ikhtiar, garis tangan urusan Tuhan. Siap. Tapi kalau zaman saya kuliah mah mungkin Surya juga sama nih, di kuliah waktu di ITB. Posisi menentukan prestasi. Sepakat. The right man, the right place itu. Sama dengan main bola tadi. Pokoknya mana nu kosong kira-kira iya gitu. Siapa tahu lolos jebakan offset. Siap, Kang. Kang, karena emang ini waktu ya. Jadi kalau ngobrol mas saya juga masih seneng nih, Kang. Cuman nih terakhir nih. Terkait supporting Ermipa, Kang. Pandangan Akang nih, Ermipa ini kan seperti apa dan kenapa support Ermipa, Kang? Apa karena emang temenan sama Pak Surya, Kang? Jadi gini, kita ini makhluk sosial. Homo sapiens. Kita ini akan gelisah kalau tidak ada kawan. Akan gelisah kalau tidak punya komunitas. Akan gelisah kalau kita ada musuh. Karena sifatnya ini makhluk sosial. Makhluk sosial artinya harus berbagi. Harus care and share. Nah, saya terbiasa dengan gitu. Jadi apapun bentuk itu, Ermipa atau yang lainnya, saya kalau selama saya bisa memberikan kontribusi sekecil apapun. Makanya kan ketika ada kebaikan, lakukanlah walaupun itu sebesar biji jarak.
Ya apapun. Ya ini harus disebut, ini kan hal yang luar biasa. Iya. Ini hal yang positif. Dulu waktu jadi aktivis saya sangat memimpikan civil society, masyarakat madani yang bisa seimbang dengan pemerintahan, bisa memberikan kontrol. Mohon maaf, kenapa saya akhirnya memutuskan juga tidak berpartai politik, memutuskan tidak maju DPR RI misalnya. Karena apa? Begitu orang memberikan suaranya, tidak ada kontrol lagi terhadap yang dia bisa suka-suka juga gitu. Iya. Itu demokrasi kita yang masih harus kita Benahi. Ya, harus kita kaji lagi. Gimana sih kontrolnya gitu. Bahkan kalau bicara gini, ketika si Denda jadi DPD RI terus terbalik, bisa nggak ini jadi gugur, jadi bisa di out dengan misalnya petisi, saya misalnya dapat 2 juta suara. Ada petisi 2 juta rakyat Jawa Barat untuk memberhentikan Denda. Itu keren itu. Demokrasi seperti itu. Iya. Gitu kan. Atau anggota DPR RI gitunya. Jadi kalau anggota DPR RI kan kumaha partai akhirnya mah. Gitu kan? Gitu. Dan gini prinsipnya kenapa DPD? Ketika kita punya prinsip A, tidak harus berubah B. Teman-teman kalau begitu kemarin A, partainya perintah B jadi B. Bukan menyalahkan, kan itu realitas politik dinamika ya. Cuma itu can katean saya teh gitu. Udah tukang ngelawan saya mah, tukang lamun teu sepagodos teu jalan beda we gitu. Nah, artinya civil society harus dibangun, makanya ada RMIPA, ada apa. Ya harus kita support apapun. Ada yang suka sepak bola, ada yang suka bentuk olahraga. Saya kan bukan olahragawan sebelumnya. Gitu kan. Sama pengalamannya di tukang mager, tukang nongkrong gitu kan, ngawangkong teu beres-beres kongres. Gitu kan bisa 2 poe 2 peuting. Bukan nge-brainwash tapi bukan, tapi diskusi gitu kan, berbagai hal lah didiskusikan gitunya. Iya. Artinya semua harus disupport dan saya senang begitu. Jadi saya selalu bilang ke teman-teman, apapun potensi yang ada di saya, selama untuk kebaikan silahkan manfaatkan. Bahkan nama saya dijual pun, kalau itu buat kebaikan silahkan. Alhamdulillah, amin. Gitu. Amin. Siap, luar biasa. Ada contoh ini sedikit. Gimana Kang? Ini cerita. Junior saya membawa aspirasi di Kabupaten Sukabumi ini. Membawa aspirasi ke Bappenas. Begitu nyampe ke Bappenas gini, ngajual ngaran adik asuhnya Denda. Di Bappenas itu kan banyak junior yang udah jaradi. Woi, adik asuhnya Kang Denda. Wah, akhirnya usulan apa jadi mulus. Bahkan wakil bupatinya juga ikut. Ya akhirnya anggaran bisa ada urang gitu apa carita ka urang geus ngajual. Tapi memang anak AMS gitu. Ya. It's okay, enggak ada masalah gitu kan untuk kebaikan. Namun dipakai nipu, dipakai ieu nya urang ya wah eta mah urusanna panjang. Pangareupna. Keluar orang ormasna gitu kan, orang jalan. Orang jampangna keluar. Orang jampangna keluar. Macem-macem mah panghareupna urang gitu kan. Gitu. Siap Kang. Jadi Kang orang Sunda teh ulah mangati payun halik ku aing ya. Jika zaman Kang Ajat, Kang Robi Darwis kan, Kang Adeng halik ku aing. Itu atuh. Ulah mangati payun, ulah halik ku aing gitu. Ya, tapi mudah-mudahan sih memang halik ku aing ini dalam positif ya. Dalam positif dan memang dia memang punya kapasitas dan kapabilitas yang pas untuk halik ku aing. Jadi jangan sampai halik ku aing kosong gitu. Kosong. Kemudian juga ya dipakai benar gitu. Ya. Siap Kang. Kang Denda hatur nuhun pisan. Sami-sami Om Dodi. Ka dieu silaturahmi manjangkeun silaturahmi mudah-mudahan obrolan kita pencerahan dan silaturahmi ini memang memberikan banyak manfaat untuk kita khususnya gitu ya, teman-teman di sini yang ada dan juga Baraya Radar yang nonton kita nih Kang. Amin. Gitu. Saya juga mohon doanya. Siap. Dan utamanya terima kasih sudah diundang, siapa tahu kan semakin populer. Siap. Terakhir mungkin sebagai penutup, mangga statement Akang mau ngomong apapun, closing statement Kang lah, mangga.
ya sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bermanfaat. Bermanfaat terutama untuk manusia lagi, untuk alam, itu untuk makhluk hidup yang lainnya. Nah, salah satu kebermanfaatan ini pastinya harus diperjuangkan. Jadi saya ingin menjadi manusia yang bermanfaat buat orang banyak. Sekarang lagi menempuh perjuangan melalui DPD RI. Saya mohon doanya dari seluruh masyarakat Jawa Barat yang sepaham, yang memahami bahwa oh ini memang harus kita perjuangkan. Jadi saya hanya mohon doanya. Urusan memilih, urusan tidak itu terkembali kepada preferensi masyarakat itu sendiri. Cuma insya Allah kalau saya jadi sebagai aktivis yang selamanya aktivis gitu, ya insya Allah akan berjuang dan bekerja dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat banyak agar menjadi orang bermanfaat tadi. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Siap, hatur nuhun Kang Nenda. Itu saja obrolan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.